apalagi ceweknya kalau misalnya sebagai cowok gitu, ceweknya cantik gitu ya, dia curhat segala macam Cowok gitu. jelek. Eh, cowok, dia curhat gitu ke cowok ya. Nggak berani dia, nggak enak dia ngomong cowoknya jelek. Itu terkadang menimbulkan simpati, bener gak sih kita sebagai cowok, bener gak? Iya, Apalagi kayak kasihan ya gitu. Jadi sosok mau jadi pahlawan. Ya, apalagi ceweknya cantik gitu, ya kan? Karena jujur ya, anak-anak muda biasanya kalau cewek cantik sama cewek jelek, cerita duka dengan bobot yang sama, responnya bisa berbeda tuh, ya kan? iya. Ya biasanya yang cantik lebih kayak dimanja-manja, lebih dimanain Kayak gitu. kita lihat Pevita Pierce jatuh, habis itu ke Kei jatuh, kayaknya kita kan bakal beda tolongin kan? Kan? Pevita Pierce dulu ya. Ya contohnya seperti itu, ilustrasinya seperti itu, kayak gitu. Selamat datang di podcast DSC. Udah 3 minggu kayaknya kita nggak upload lagi. Semoga ada yang kangen. Ya, semoga ada yang kangen karena biasanya kan nggak ada yang kangen berarti nggak laku kan kontennya kan. Tapi semoga ada yang kangen. Di episode kali ini saya akan kedatangan tamu lagi tentunya karena setup seperti ini. Tapi ini bisa dibilang bintang nggak ya? Ini bisa dibilang bintang nggak? Bintang bukan? Hah? Nggak bintang. Tapi Anda bintang loh sebetulnya. Enggak lah. Bintang lah. Belum. Selamat datang Ko Christopher Kurniawan. Christopher Kurniawan, dia adalah ketua TAC. Ya, silakan diperkenalkan kameranya sebelah situ. Halo, nama saya Chris. Sekarang ini menjabat sebagai ketua di TAC. Apalagi ya, pelayanan udah dari 2014, ya lumayan lah 6 tahun ya. Lalu menjabat juga belum lama sih sebenarnya, dari tahun lalu gitu, kalau menjabat sebagai ketuanya gitu ya. Ya, terus Udah itu aja ya. oh, mohon maaf nih, kita kali ini tidak berdua doang nih, ada satu lagi minta tisu untuk lagi. Oke, Kok Chris, jadi tema kita hari ini kita membicarakan satu hal yang berkaitan sekali dengan THC. Apa tuh? Masa sih berkaitan banget kayaknya. Iyalah, kita kan basisnya komunitas Oh kan. iya sih benar. Karena kita hari ini akan membahas tentang komunitas. Nah, jadi Kok Chris, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita kumpulkan, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu beberapa hal. THC itu gereja, tapi basisnya komunitas kan. Gua sendiri udah dari 2010 kayaknya, 2010 atau 2011 gitu di THC. Lama ya? Bukan di THC, dulu kan masih UK. Jadi dulu gua tergabung 10 tahun. Iya, lumayan. Tapi gue nganggapnya itu komunitas. Jadi kalau beberapa orang di luar sana mungkin punya beberapa hobi ya. Contoh misalnya orang punya motor, terus ada kumpul sama teman-temannya motor, ya itu komunitas motor. Tapi ini kan kebetulan komunitasnya adalah komunitas orang yang beragamanya sama, kasarnya kan gitu kan. Nah, lo dari tahun berapa di THC? 2000. Kalau pelayanannya 2014 ya, 2014 awal. Kalau di THC-nya dulu tentu saja belum THC ya, namanya 2013 ya. Oh. Tapi kalau ibadah di GMCC-nya dari 2010 udah ibadah. Gitu. Itu kayaknya gue takut tuh goyang-goyang kok. Goyang-goyang takutnya kamera jatuh tuh. Oh. Nah, berarti gue anggapnya lu dari 2013 adalah orang yang berkomunitas di Gajah Mada kan. Ya sama kayak orang-orang di luar sana yang misalkan punya fixing atau sekarang sepeda mungkin kan lagi ngetren kan. Mereka berkomunitas dengan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama. Sama juga seperti kita gereja gitu loh maksudnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul di kami ini ya. Banyak ya kayaknya. Banyak ya, lumayan banyak sih. Mana sih kok komunitas. Nah, yang pertama, ketika kita berbicara tentang komunitas pasti ada banyak kepala. Betul. Pasti dong, kan Betul, pasti ada strukturnya juga, ada dari kepala yang paling tinggi ke bawah, dan kita nggak bisa pungkiri bahwa setiap komunitas tuh pasti ada aja konflik. Betul dong. Betul. Nggak mungkin nggak ada konflik, pasti ada aja konflik. Ada satu paket. Kira-kira menurut lo biasanya apa yang bisa memicu konflik itu? Biasanya ini ya. Biasanya kurang dekat lagi nih kayaknya. Kurang dekat. Ini sekarang cek. Mantap ya. Ya, mantap. Oke. Langsung jawab atau pertanyaannya? Biasanya apa yang memicu konflik di dalam sebuah komunitas gitu ya? Nah, sebenarnya yang memicu ya tentu aja banyak gitu. Cuma kalau di komunitas THC ini kayaknya lebih ke ego ya. Biasalah, maksudnya kita kan komunitas rohani, memang komunitas rohani, tapi kita
di dalamnya kan isinya anak-anak muda kan, di mana anak-anak muda biasanya cenderung egonya tinggi gitu kan, dan kebiasaan anak muda belum bisa melihat sesuatu dalam perspektif yang luas gitu. Jadi masih gimana ya? Masih dalam tahap belajar ya. Jadi biasanya karena ketidakmengertian akan satu hal jadi salah paham ketika misalnya ada satu kebijakan atau suatu sistem yang berjalan disalahpahamin. Nah, biasanya dari situ muncul konflik tuh. Berarti ya tapi setiap komunitas pasti juga beda-beda lah konfliknya lah. Kita kan di sini kan bicara tentang orang-orang gereja yang umurnya masih labil kan kebanyakan kan. Bisa dibilang labil tuh, benar. SMA, kuliah, baru mulai kerja dan sebagainya. Nah, ketika ada konflik itu pasti lu sebagai ketua harus istilahnya lu harus menengahkan dong. Ya. Gimana cara lu menengahinnya kalau gitu? Cara nengahinnya gini ya. Sebenarnya tergantung sih, ini mesti case by case ya. Maksudnya case-nya kayak gimana gitu. Karena tiap-tiap case pasti punya pendekatan yang berbeda gitu ya. Cuma kalau secara general ya, buat nengahinnya biasanya kalau nggak langsung ngomong ke orangnya gitu. Misalnya dimulai dengan bertanya, pasti udah buka omongan di publik yang mengarah ke sana, yang menyinggung ke sana gitu. Meskipun cuma menyinggungnya sedikit aja. Jadi ibarat itu sebagai intronya aja gitu. Jadi ketika orang kita samperin, kita tanya, biasanya sih nggak kaget gitu. Karena udah pernah disinggung sebelumnya meskipun secara general. Jadi mulainya seperti itu gitu. Jadi orang nggak shock juga ketika kita tanya atau kita ibaratnya kita korek-korek gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke, ya. Ini bahas komunitas tapi jadinya bahas konflik. Ini gimana? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kita baca langsung pertanyaan-pertanyaan aja ya. Dalam satu komunitas kita harus bersikap seperti apa agar tidak terjadi konflik? Gak ada, men. Lu mau bersikap A, B, C, D, F. Dia menurut gua pasti konflik bakalan tetap ada sih. Mau apapun yang lu usahain sih. Lu terlalu pendek nggak? Naikin aja kalau pendek. Gimana cara mengatasi? Begini ya, kalau ditanya gimana biar nggak terjadi konflik. Gimana biar nggak terjadi konflik, sebenarnya susah sih ya, karena ibaratnya sangat mustahil gitu. Ini merupakan suatu fakta dan kebenaran universal gitu, bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Kayak apalagi ketika menjabat sebagai seorang pemimpin gitu ya, namanya beberapa orang aja udah beda-beda kepala gitu. Apalagi di dalam sebuah komunitas yang isinya puluhan orang gitu. Udah beda-beda kepala, beda-beda background, beda-beda pemikiran gitu. Jadi konflik itu merupakan sesuatu yang nggak bisa dihindari sih. Justru malah harus jadi makanan sehari-hari, malah jadi harus dihadapi. Iya, harus dihadapi gitu. Karena itu udah satu paket gitu. Sebagai ketua gitu ya. Kayak misalnya ya ngomong deh presiden gitu ya, kalau di negara Indonesia gitu. Presiden aja pasti mau buat kebijakan yang baik, ya dikritik, kebijakan yang salah dikritik, sama aja gitu. Pasti selalu ada konflik di belakang sana gitu. Jadi kan nggak usah buat kebijakan. Enggak, maksudnya konfliknya tuh harus dihadapin gitu. Itu udah satu paket gitu. Dan kayaknya nggak baik juga ya kalau terlalu menghindari konflik sih. Justru kalau menghindari konflik gitu ya, malah kayaknya bisa-bisa kita terhalang dari membuat terobosan yang baru, membuat gebrakan yang baru gitu. Malah jadi nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada inovasi karena terlalu takut gitu, nggak berani move kemana-mana, takut nabrak. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, dalam masa pandemi ini kan komunitas berubah menjadi secara virtual. Ada nggak perbedaannya? Ya pasti ada lah. Gimana kok Chris perbedaannya? Perbedaannya ya pasti ada sih. Ada perbedaannya. Perbedaannya adalah saya harus ngedit ibadah online setiap minggu ya. Dan nih corona nih ya, gara-gara corona ya. Salah satunya tuh yang gede ya. Apa aja kok Chris? Sebenarnya kalau dari tadi kita bahas konflik gitu ya, sebenarnya sekarang kan jadi virtual ya. Sebenarnya masalah di dalam komunitas itu bisa dibilang berkurang. Ya karena jarang ketemu gitu betul kan. Sih. Kayak ibaratnya kayak pacaran nggak ketemu-ketemu. Konfliknya pindah ke rumah gitu kan. Karena di rumah ketemu orang tua, ketemu saudara, ketemu adik kakak gitu kan. Jadi itu. Apalagi kalau mereka nggak akur ya. Nah iya, makanya memang pertemuan itu menyebabkan pertemuan yang intens menyebabkan pasti cekcok, konflik dan sebagainya sih. Ya kalau dari segi positifnya gitu ya. Dengan adanya virtual gini sebenarnya konflik berkurang gitu. Tapi ya memang dari virtual ini juga negatifnya banyak gitu. Kayak misalnya kangen tapi cuma bisa lihat layar gitu kan. Yang seharusnya punya waktu fellowship buat di-spend bareng-bareng begitu kan. Jadi nggak bisa ya. Ada plus ada minus sih sebenarnya. Cuma kalau ngomong sisi positifnya, salah satu konfliknya berkurang sih.
gitu. Iya. Emang. Setuju. Karena jarang ketemu gitu ya. Iya, karena kita juga nggak ada saling gotong-gotokan lagi. Iya. Bukan karena kita sudah bernama, ya karena kita tidak ketemu. Itu dia. Berarti solusinya jika Anda tidak ingin berantem dengan pacar Anda, jangan ketemu pacar Anda. Atau mungkin lebih tepatnya, jangan pacaran. Apa dampaknya dari dampak adanya konflik dalam suatu komunitas? Apa dampak positifnya apa? Gimana nih maksudnya nih? Dampak adanya konflik. Oh iya ya gimana? Sebenarnya gini ya, kalau orang yang udah dewasa gitu ya, meskipun ada konflik gitu ya di dalam sebuah komunitas, sebenarnya kalau orang yang cukup dewasa bisa ngasih respon yang bagus gitu, malah kayaknya bisa membawa perubahan ke arah yang positif gitu dalam komunitas gitu, ngerti gak? Jadi ketika ada misalnya satu gagasan kita kontra, dan memang gagasan ini ya ngomong lah, kita bisa kasih masukan yang lebih baik gitu, bisa kasih versi lebih baiknya ya, dan itu tentu aja menyebabkan konflik gitu kan, apalagi misalnya itu keluar dari petinggi atau leader gitu kan, di kontra sama orang di bawahnya. Tapi kalau emang dewasa gitu ya, pemimpin juga dewasa, bisa terima kritikan, bisa terima masukan, bisa berpikir secara jernih, secara luas gitu. Kayaknya malah konflik-konflik yang kayak gitu malah membawa perubahan yang positif gitu loh. Asal sekali lagi dengan catatan dia tanggapi secara dewasa, seperti itu. Sebetulnya gitu. basically ibaratnya kalau kita main game ya, kita hunting itu konflik anggapannya menurut gua ya. Kita hunting tuh nggak tahu nih, mungkin yang main game teman-teman ngerti atau enggak, tapi kalau yang main game ya analoginya adalah ketika lu hunting itu konflik menurut gua. Ketika monsternya mati, lu dapat experience kan. Ya maksudnya itu ketika lu melewati satu konflik, lu ada experience-nya, lu akan menambah level lu. Jadi ketika ketemu konflik itu lagi udah nggak kaget, udah ada pengalamannya gitu maksudnya. Ya jadi menurut gua konflik itu ya baiknya memang dihadapin sih, bukan dihindari ya. Di game pun kalau tergabung dalam clan atau guild kan, itu lagi. Sebagai mantan seorang gamer kan dulu, itu pasti ada konflik-konflik juga tapi gitu. Anda ganteng idaman nggak? Nggak tahu ya. Aduh. Bentar ya, ini benerin headset dulu guys. Nah, cek. Nah, masih enak nih. Nah, mau ngomongin game lagi apa enggak? Jangan melenceng dong nanti. Komunitas juga di game ada. Iya betul. Ada gitu di game. Justru dan solid. Nah, barusan mau ngomong ya. Justru gue juga dulu main game tuh orang-orang sampai gimana ya? Sampai kayak saudara banget sih. Bisa kan di game kan kenal orang dari luar kota kan, dari Surabaya lah, dimana segala macam gitu. Kalau pengalaman gue sendiri, mereka bisa sampai datang sih ke Jakarta sih, nyamperin, pengen lihat gue main, pengen ketemu, pengen jalan bareng begitu. Sampai segitunya. Cewek? Enggak, cowok. Kan gamenya dulu mainnya Lineage gitu ya, yang cukup ditekunin. Ya, jarang cewek main sih. Kayaknya anak sekarang nggak tahu Lineage itu apa kok. Nggak tahu. Gue juga dulu main RF kan dulu kan. Ketemu temenan sama orang yang 6 tahun lebih tua daripada gue. Nggak 6 tahun deh, 7 tahun lebih tua daripada gue. Cewek cowok? Cowok. Oh cowok. Anda mancing-mancing tuanya ya Anda ya. Keren cewek kan? Cowok. Nah, ketika dia nikah, gue datang. Sampai udah sedekat itu. Gue curhat sama dia curhat sama gue. Bahkan walaupun gue lebih kecil, tapi gue dapat teman baru gitu. Ketika gue butuh pertolongan pun dia tolongin gue. Sebegitunya komunitas. Maksud gue emang penting sih. Apapun komunitas lu ya di luar. Maksudnya nggak cuma gereja ya. Kita kan tapi kan di sini kebetulan ngomong gereja. Kalau misalkan lu yang nonton ini lu nggak punya komunitas, cari menurut gue sih. Apapun itu. Misalkan lu suka biawak mungkin, lu cari komunitas biawak, gitu ya. reptil nggak apa-apa, atau lu suka misalnya ngupil pakai jempol, misalnya, lu cari deh komunitas ngupil pakai jempol, iya kan punya hobi yang sama kan, jadi lu ada referensi, lu ngupil pakai jempol kiri apa jempol kanan, gue jempol kanan, gue jempol kaki, nah itu kan bisa juga kayak gitu kan, nggak tahu, tapi yang penting harus berkomunitas menurut gue pribadi ya. Lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih. Perbedaan mengatasi konflik yang terjadi dalam komunitas virtual dan komunitas face to face. Oh, kalau ada masalah nih virtual gimana selesainya, face to face gimana selesainya? Perbedaannya apa? Sebenarnya nggak ada beda sih ya kalau penyelesaiannya ya. Maksudnya tetap aja biasanya kalau konflik terjadi itu masalah komunikasi sih ya. Maksudnya kalau sekarang ya dengan keterbatasan yang ada kita bisa lewat virtual ya itu cukup efektif juga sih asal kita serius gitu ya. Karena kan orang ketemu lewat online sama misalnya kita tatap muka langsung gitu ya. Beda gitu ya. Apalagi mungkin ketemu virtual cuma nggak kelihatan mukanya gitu kan. Mungkin dia sambil ngapain gitu kan. Mungkin kita ngomong juga kadang dianggap sepele segala macam gitu. Tapi basically sama sih. Emang ada kok yang perlu sepele kok? Ada.
Banyak lah kayaknya. Siapakah itu? Banyak lah. Yang kalau Zoom nggak pernah kasih lihat muka kali. Mungkin itu sambil ngapain juga nggak tahu kan. Iya. Barangkali dia juga ngobrol pakai jempol. Ya kan. Jempolnya jempol kaki. Kita juga nggak tahu. Makanya. Iya. Banyak kayak gitu-gitu. Iya. Cuman perbedaannya nggak ada beda ya berarti ya. Tapi kalau caranya mungkin nggak ada beda gitu. Tapi kalau gue sebenarnya lebih enak ketemu langsung sih. Karena gimana ya, kesannya kayak lebih serius aja gak sih kalau ketemu langsung. Atau gitu telepon kali ya daripada chat. Iya kan. Lebih fokus, lebih nggak ke distract juga gitu kan, lebih terkonek lah gitu. Betul. Berikutnya, komunitas mencakup banyak hal termasuk dalam cool. Bagaimana menyikapi anak yang toksik notabene secara garis besar sanggup mempengaruhi. Maksudnya apa? Ini nggak ada relasinya ini. Komunitas mencakup banyak hal termasuk di dalam cool. Bagaimana menyikapi anak toksik? Maksudnya apa? Ini nggak nyambung pertanyaannya. Tinggal beres. Bagaimana cara menyikapi anak toksik? Oh ya, takutnya dia bisa mempengaruhi anak-anak lain. Ya mungkin gara-gara anak toksik. Kalau ini komunitasnya ke gereja berarti ya. Bikin konflik kali mungkin gitu ya. Mungkin. Yang bisa mempengaruhi teman-temannya kali ya. Tergantung sih kita sebagai apa gitu. Kalau misalnya gue kan sebagai ketua kul gitu ya. Pasti maksudnya cara yang gue tempuh beda sih sama kalau misalnya gue anggota kul biasa gitu. Kalau gue sebagai ketua kul nih ya, gue ngomong dalam kapasitas sebagai ketua kul gitu. Ya gue pasti ini sih, gue bisa baca situasi ini anak, maksudnya mempengaruhinya dalam hal apa gitu, influence buruk apa yang dia kasih gitu. Nah gue bisa di kul gue bahas tentang itu, meskipun nggak terlalu nembak atau apa ya menjurus ke dia, tapi gue bisa singgung sedikit-sedikit gitu. Iya, mungkin dari situ bisa ngena sebelum mungkin kalau tahapnya belum parah gitu, gue bisa nggak ngomong terlalu frontal gitu. Tapi kalau memang itu nggak ngefek ke dia, ya perlu ngomong bener-bener apa ya, person to person sih. Tapi kalau gitu. terlalu frontal bisa mental dong. Bisa memang. Makanya ya lepas dari sebenarnya itu resiko sih, salah satu resiko gitu. Tapi resiko dia atau resiko kita? Resiko kita sih, resiko kita. Karena gimana ya? Kadang kita penyampaian pun udah baik gitu, udah berusaha sebaik mungkin gitu, orang nggak bisa terima juga. Ya tapi mau gimana gitu, kita harus nyatakan kebenaran kan gitu. Dan gak semua orang bisa terima kebenaran gitu. Apalagi kan balik lagi tadi kayak gue bilang, anak muda egonya masih tinggi kan. Betul. Maunya apa ya, gue mau gini, lu mau apa gitu kan. Padahal kalau secara secara tingkat gitu, sebenarnya gue punya otoritas rohani di atas dia gitu kan. Emang tugas gue, tanggung jawab gue buat menaungi dia gitu. Tapi kan kadang anak muda nggak punya kesadaran itu, lebih pentingkan egonya yang mental gitu. Sekarang kalau nggak mental pun, kalau nggak dia berubah, sama aja. Mendingan gue ambil resiko itu. Mendingan mental kalian. Nggak mendingan mental sih, maksudnya mendingan berusaha gitu maksudnya. Mendingan berusaha begitu. Berusaha buat mentalin dia. Daripada dibiarkan itu lebih ini loh. Lebih toksik. Maksudnya iya, jadi nggak ada, kita ibaratnya pagerin dia atau tembokin dia, jadi dia bablas terus aja gitu loh. Lebih fatal sih akibatnya. Kalau misalkan gue ditanya kayak gitu, jawabannya saya tidak peduli ya. Orang beda-beda lah mainnya kan, artinya beda-beda. Kalau udah dibilangin sekali terus dia masih auban, udah males kadang-kadang sih. Ya orang ada yang memang gitu sih emang. Kayak capek, males bilangnya. Gak ada benefitnya juga buat gue ngurusin lu gitu, mungkin mikir. Oh iya, ada juga kayak gitu. Mikir juga mikir kayak gitu kan. Gue invest tenaga pikiran di lu gitu kan. Udah, maksudnya gue udah invest nih, terus lu gak kembang, ya udah gue cabut invest gue dong. Udah kan, sesimpel itu. Dan gak wasting time gue ya gitu. Iya, ngapain kalau menurut gue pribadi ya. Kalau orang kan beda-beda. Apabila dalam satu titik kita sudah tidak sanggup menghadapi suatu komunitas yang toksik, apakah kita lebih baik menjauh atau tetap bertahan mengandalkan doa dan iman bahwa mereka bisa berubah? Anda yang nanya ini. Kabur Anda kabur. Yusuf aja kabur kan, digoda kagak kuat dia kabur. Lu ngapain sok-sokan nahan-nahan? Mau bikin mereka semua Kristen lu? Apa gimana kok Chris? Begini, sebenarnya kalau menurut gue pribadi gitu ya, biasanya kalau kita sebelum kita mencap sebuah komunitas itu toksik gitu, maksudnya harus benar-benar objektif sih. Maksudnya jangan-jangan kita yang toksik, ngerti gak? Bisa jadi kita menganggap orang kita toksik gak benar, apa segala macam gitu. Padahal kita lagi melenceng. Ada juga anak muda yang seperti itu. Iya betul. Ya kan, dia ngerasanya kayaknya orang sekitar gue beda pendapat ya sama gue, padahal yang salah dianya ada juga seperti itu. Makanya perlu juga melihat secara objektif gitu. Cuma kalau memang komunitasnya benar-benar toksik gitu kan, ya kalau menurut gue pribadi gitu,
nggak apa-apa sih buat live sih. Karena kan kita tujuannya berada di komunitas, apalagi kita kalau ngomong komunitas rohani kan buat saling membangunkan, bener Buat nggak? berkembang. Ya, buat berkembang, buat bertumbuh gitu kan. Sebenarnya basically komunitas apapun sih menurut gua pasti tujuannya memang selain hobi ya bikin tahu, maksudnya memperkaya diri sendiri dengan ilmu menurut gua sih. Betul. Misalnya gue suka foto, gue suka ketemu sama orang-orang yang foto. Ketika gue ngobrol sama orang-orang yang foto, pasti ada yang gue nggak tahu dan mereka bisa kasih tahu gue. Iya, betul. Ketika kalau misalkan malah gue mulu yang gue merasa bahwa nggak ada perkembangan, ya buat apa gue stay di sana gitu loh. Iya, betul. Bisa sih. Mendingan leave menurut gue sih. Ya kan? Apalagi toxic ya. Kalau misalnya nggak ada benefit masih lebih ringan lah kayaknya ya. Tapi kalau ini udah sampai tahap toxic tuh kayaknya influence-nya buruk gitu. Jadi buat apa gitu? Kalau lu misalnya stay di sana, lu nggak tambah baik buat apa? Betul. Itu, gitu. Tapi ingat, apa-apa selalu dimulai dari diri sendiri dulu gitu kan, sebelum kita ngecap orang sekeliling kita yang toxic seperti itu. Kadang-kadang suka tidak ada kaca mereka semua. Makanya kadang begitu juga gitu kan. Berikutnya, salah satu anak di dalam komunitas yang kita jalani atau kita pegang sangat toksik sehingga tidak dapat lagi diatur. Posisi kita sebagai komunitas nih, ketua komunitas. Bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya? Apa kita tinggalkan atau tetap kita rangkul? Ini kayaknya yang nanya dari tadi kayaknya orangnya ketua kul ya, tentunya. Sekalian konsult ya. Iya, sekalian nanya. Gimana kok, Chris? Kalau menurut gue sih jangan pernah buang orang sih ya. Sebagai ketua gitu ya, gue kalau mandang orang gitu ya, misalnya berbuat kesalahan yang fatal atau jatuh ke dalam sebuah dalam tanda kutip dosa yang besar gitu, gue nggak pernah kepikiran mau buang dia sih gitu. Lebih ke mandang dia sebagai apa ya? Pendosa. Bukan. Kalau gue mandang dia sebagai anak, kayaknya gue udah tua banget gitu ya. Mungkin lebih mandang dia sebagai adik gitu. Jadi kalau misalnya adik gue sakit atau jangan bilang sakit deh. Misalnya adik gue main lumpur gitu ya. Kita ibaratkan dia main di lumpur gitu, kotor dong. Gak mungkin gue buang adik gue. Yang gue bersihin lumpurnya, bener gak? Logikanya sih seperti yang itu. Yang gue bersihin pasti lumpurnya gitu ya, sama gitu. Dibimbing pelan-pelan. Dan mungkin ini sih. Tapi kalau misalkan dia tetap mau di lumpur gimana? Memang, makanya di situ sebagai pemimpin kesabaran kita diuji sih sebenarnya gitu. Karena gini ya, ada orang yang ya dibilangin sekali kita bimbing gitu gampang gitu. Misalnya makan waktu cuma sebulan udah gitu dia bisa bertobat gitu. Tapi kayak ya di beberapa orang di TC juga ada kayak gitu. Udah alot dibilangin berkali-kali jangan begini ya, begitu lagi, jangan begini ya. Can you spill the tea? Can you spill the tea? Ada maksudnya orang-orang yang seperti itu gitu. Ternyata dari tadi kita 20 menit recording ya. Lupa nyalain lampu. Ya, look sejelek di 20 menit dah. Ya udahlah ya. Nuansanya udah berbeda. Apa mau kita ulang aja nih? Pembicaraannya. Jangan ya, ini look sudah beda nih. Udah pembicaraan juga bakal lebih hangat berarti dikasih. Mantap. Nah, kok Chris, kalau tadi kita ngomong bahas lumpur tadi tuh, gimana kalau misalkan anak itu nggak mau keluar dari lumpurnya? Ya kita sebagai gembala gitu, apalagi sebagai pemimpin cuma bisa berusaha dan berdoa lah ya, nonton pelan-pelan. Tapi ya begitu, kadang kebanyakan orang nggak sabaran juga mengambil kesimpulan terlalu cepat gitu, langsung kayak mencap anak ini udahlah nggak bakal bisa berubah begitu ya kan. Jangan, sebagai pemimpin jangan ambil tindakan gegabah seperti itu juga gitu kan, harus terus sabar. Berarti faktor apa yang bisa membuat kita menyimpulkan bahwa udah dia nggak bisa berubah? Kalau gue pribadi sih gue nggak pernah ngecap orang begitu ya, nggak pernah ngecap orang ini orang nggak bakal bisa berubah gitu. Karena ya, kalau menurut lu pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Berarti cuma butuh proses lebih panjang aja. Berarti ada faktornya dong kok. Kita ngomong ada faktor yang mendukung bahwa dia itu bisa berubah atau enggak. Iya. Apa yang menurut lu membuat lu mengatakan bahwa anak ini masih bisa berubah? Karena gue percaya gitu, misalnya orang kalau melakukan sesuatu yang nggak benar ya, pasti di satu saat dia ini sih ada titik di mana dia mungkin ya baru ngerasain efeknya gitu loh, karena kebatuannya dia dari kekeras-kepalan dia gitu. Nah mungkin dari situ dia baru dapat lessonnya sendiri. Karena ada orang memang gini sih yang nggak bisa dengar omongan orang lain. Ketika kita ngomongin mental terus, dia mesti bener-bener experience sendiri tau gak akibatnya. Betul. Dari situ biasanya titik balik itu gitu lah. Nah sebagai pemimpin kadang atau orang yang mengembalakan, bukan kita nyumpain gimana-gimana ya, tapi kalau memang hal seperti itu yang cuma bisa bikin dia berubah, ya
terjadilah gitu loh. Karena itu buat kebaikan dia gitu, bakal jadi pelajaran sangat berarti buat dia. Dan justru malah ya kadang orang yang experience sendiri gitu, yang ngalamin sendiri, yang benar-benar ngalamin sesuatu yang gak enak banget gitu ya. Nah biasa berubahnya lebih ini sih, lebih radikal justru. Berubahnya lebih konstan lah, lebih panjang seperti itu gitu ya. Iya betul sih. Karena kadang ada anak juga kita bilangin sekali, iya kita bilang sekali 2 kali dengar, iya dengar, sebulan 2 bulan gitu lagi, mana lagi ada juga yang seperti itu gitu kan. Memang kalau dibilang cepat gak dengerinnya, cepat berubahnya cepat gak cepat, tapi cepat juga itunya. Tapi buat jatuh ada laginya. juga beberapa yang contoh yang gue temuin, orang-orang yang biasanya lumayan kacau terus dia balik lagi, itu biasa jadi lebay. Lebaynya gimana tuh? Harusnya maksudnya ini masih batas, maksudnya dia bisa ngecap semua orang bisa ngelakuin hal yang sama kayak dia dulu gitu. Padahal enggak. Kayak misalnya ada orang dulu misalnya katakanlah dia peminum keras gitu. Terus ketika ada orang lain yang sebetulnya cuma minum, ya nggak tahu ini dilarang atau enggak ya, maksudnya, tapi kan kalau pandangan gue, ada orang nih bisa minum, tapi bisa ngontrol diri dia sendiri gitu. Atau misalnya intinya, maksudnya dia tuh beda sama orang ini gitu. Jadi maksud gue karena dia pernah ngerasain dulu pemabuk keras, dia bakal mikir nih, orang yang minum nih nanti bisa ketagihan, bisa apa. Padahal menurut gue nggak semua orang seperti itu. Ada yang bisa kontrol. Jadinya kayak pukul rata gitu loh. Padahal ya nggak juga, nggak semuanya kayak lu sebetulnya menurut gue sih. Sekali lagi nih menurut saya, bisa benar bisa salah, jangan itu 100% ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Dalam komunitas atau call seringkali timbul konflik seperti kesalahpahaman dalam curhat kepada lawan jenis. Dan akhirnya timbul rasa sayang. Ketika putus mereka ingin berpisah, tapi yang satu tetap stay dan satu tetap perlahan menjauh, dan tidak ada yang menuntun apa yang harus kita lakukan. Ini Anda sedang curhat atau gimana ini yang nanya? Coba. Itu saling sayang, habis itu tahu-tahu bilang putus, habis sayang jadian gitu maksudnya. Nggak ngerti gue juga ini kisah cintanya rumit sekali ini. Habis sayang gara-gara curhat, sayang habis itu jadian gitu kali ya. Mungkin ini premisi cinta fitri kali, gue nggak ngerti. Habis gimana ini? Dalam komunitas cool seringkali kalau itu dulu lah, kita ngomong itu dulu dah. Seringkali kita cool sama lawan jenis suka demen, pastilah. Maksud gue bukan pasti, maksud gue. Nah kayak gitu juga tuh gue juga nggak suka tuh. Maksudnya ketika ada orang yang nggak tahan sama cewek nih, terus ada orang lain yang mentoring sama lawan jenis gitu, kan nggak pasti dia sama kayak lu gitu. Orang kan beda-beda ketahanan. Nggak bisa bilang semua laki sama aja. Enggak, beda. Semua laki beda, semua orang aja beda. Rambut lu sama rambut gue aja beda, kenapa mesti samain gitu? Sama kayak gini. Kalau misalnya ada orang jatuh cinta kepada lawan jenis di cool, gimana? Begini, sekarang kalau misalnya kita curhat gitu ya sama lawan jenis gitu ya, sebenarnya kalau dari gue pribadi sih nggak apa-apa gitu ya, karena ya benar tadi kedewasaan orang beda-beda gitu. Cuma kebanyakan berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang ngegembalain kita atau mungkin orang-orang di atas kita gitu, kadang yang masa-masa seperti ini ditimbul gitu. Makanya mereka sudah wanti-wanti jangan ya curhat sama lawan jenis gitu. Jadi sebenarnya mereka kalau ngomong begitu atau kasih tahu kita anak muda seperti itu ya karena itu berdasarkan pengalaman yang real gitu, pengalaman yang nyata gitu kan. Tapi gitu. Sekali lagi nggak bisa, pengalaman itu nggak bisa jadi valid 100%. Betul iya. Karena setiap orang beda-beda. Iya betul. Makanya nah masalahnya kan orang di atas kita kan nggak tahu secara detail kan jaga orang kayak gimana, makanya mereka ya jaga-jaga cara mereka menjaga seperti itu gitu. Ya balik lagi ke kita masing-masing sih. Kalau kita merasa cukup dewasa gitu ya, bisa ngontrol diri dan benar-benar punya prinsip, kita orang yang berprinsip gitu, yang pegang teguh, nggak bakalan nih ya gue cuma sebatas ini aja. Ya it's okay gitu loh. Tapi kalau misalnya ya sebenarnya tahu diri kita sendiri sih. Kalau kita orangnya gampang jatuh cinta, gampang jatuh hati, gampang belok ke kiri ke kanan segala macam gitu ya, mendingan hal-hal kayak gitu dihindari, jangan mencoba diri sendiri seperti itu. Nah karena kalau dari curhat harus jatuh cinta segala macam, kayaknya biasanya sih cinta juga situasional gitu ya. Ngerti gak? Karena lagi deket aja gitu. Cinta tumbuh di mana kaki kita berpijak. Di mana kaki berpijak di situ cinta tumbuh. Asik. Nah, gue juga mikirnya ada. Lu dulu deh. Nah, karena
gini, mungkin kalau cewek gitu curhat gitu ya. Apalagi ceweknya kalau misalnya sebagai cowok gitu, ceweknya cantik gitu ya, dia curhat segala macam gitu. jelek. Dia curhat gitu ke cowok ya. Nggak berani dia, nggak enak dia ngomong cowoknya jelek. Itu terkadang menimbulkan simpati, bener gak sih kita sebagai cowok, bener gak? Iya, Apalagi kayak kasihan ya gitu. Jadi sosok mau jadi pahlawan. Ya, apalagi ceweknya cantik gitu, ya kan? Karena jujur ya, anak-anak muda biasanya kalau cewek cantik sama cewek jelek, cerita duka dengan bobot yang sama, responnya bisa berbeda tuh, ya kan? Iya. Ya biasanya yang cantik lebih kayak dimanja-manja, lebih dimanain gitu. Kita lihat Pevita Pierce jatuh, abis itu Kei jatuh, kayaknya kita kan bakal beda, tolongin kan? Pevita Pierce dulu ya. Ya contohnya seperti itu, ilustrasi seperti itu, kayak gitu. Makanya ya benar-benar harus, ya itu tadi kan gue bilang kenapa kita harus jadi orang yang berprinsip. Kalau memang mau benar-benar ngasih solusi, ya that's it gitu. Jangan punya apa ya motif terselubung ya, betul. Betul. Yang tahu kapasitas diri kita sendiri ya kita sendiri. Ya, betul. Tapi yang nilai paling baik ya orang lain sebetulnya. Jadi menurut gua ya lu yakin gak bisa kuat jatuh cinta? Yakin gak lu apalagi bisa? Sebenarnya buat yang udah punya pasangan sih. Kalau itu misalnya udah punya pasangan bisa sengkiluh jadinya ya. Ya harus diketahui sama pasangannya sih. Misalnya kalau misalnya apa ya, ladenin konseling lawan jenis gitu ya. Ya harus dapat permit sih dari pasangannya. Betul. Itu. Tapi Anda jangan aneh-aneh. Ntar sayang aku habis ciuman sama aku ya, nggak gitu. Jangan gitu dong, ekstrim kalau itu Anda ya. Nah, konflik komunitas juga ada yang seperti mengidolakan mentor. Oh, ada terlalu mengidolakan mentor, betul ya. Bagaimana cara menyikapi orang-orang yang terlalu mengidolakan mentor tapi titik percaya pada Tuhan malah semakin tumpul? Ya pada dasarnya prinsip yang utama ya sebenarnya teladan kita yang sejati itu Tuhan Yesus gitu ya kan, bukan manusia gitu. Karena manusia mau apa ya, mau sesempurna apapun nggak ada yang benar-benar ya sesempurna itu gitu ya. Pasti masih ada kekurangannya gitu. Pasti masih ada apa ya, meskipun celah-celah kecil yang seharusnya kita nggak teladanin. Kalau menurut gue sih gitu ya. Pasti masih ada kurangnya lah gitu, nggak sempurna kayak Tuhan gitu ya. Nah kalau ibaratnya dibilangnya apa ya, kalau tergila-gila berlebihan apa ya, fanatik. Oh ya fanatik, mungkin itu kata yang menggambarkan. Kalau misalnya fanatik sama mentor gitu mendingan gini sih, introspeksi diri gitu loh. Introspeksi. Iya, introspeksi. Introspeksi. Oh iya benar. Introspeksi. Kayaknya salah ya? Itu KBBI, besan KBBI. Lu bisa cek ya? tadi ya. Biasanya pakai salah dong berarti gue ya. Biasa introspeksi kan ngomongnya. Salting ya, kelihatan dodol ya. Oke, balik lagi. Ya sebenarnya yang namanya fanatik itu berarti itu udah buta sih. Udah nggak bisa objektif gitu. Iya, bias. Betul. Jangan-jangan gini ya, ketika orang yang kita fanatikin gitu atau orang yang kita gila-gilain banget yang benar-benar kita jadi panutan, kita ngarahin kita ke arah yang salah, jangan kita nggak berasa. Iya. Bener gak sih? Karena terlalu fanatik. Ya bener gak? Jangan-jangan seperti itu. Makanya harus objektif juga, dicek kebenarannya, disandingkan dengan Bible dan benar-benar maksudnya connect sama Tuhan gitu. Jangan-jangan kita lebih dengerin mentor kita loh daripada dengerin Tuhan. Jangan-jangan seperti itu. Kita nggak tahu ya. Jangan-jangan ya, makanya buta itu bahaya lah. Kalau sampai buta seperti itu, fanatik seperti itu. Karena ada juga beberapa seperti itu ya. Ada lah pasti ada. Saya juga tahu orangnya beberapa. Idolize mentor, mungkin idolize pastor segala macam gitu, ada pasti. Betul. Nah, apakah kita telah memegang suatu komunitas tetapi gagal karena anaknya tapi kamu menjauh? Bagaimana cara mengikuti kita untuk menjadi panutan ketua yang baik? Nah, pertanyaannya aneh banget ya. Bagaimana cara mengupgrade diri kita untuk menjadi panutan dan ketua yang baik? Ya mengupgrade diri Anda berarti gimana sih? Pertanyaannya aneh sekali ini Anda ini. Bagaimana cara kita menjadi panutan dan ketua yang baik? Bagaimana cara mengupgrade diri Anda ini? Aneh sekali Anda ini. Ketika memilih sesuatu komunitas, pastinya kita memilih komunitas yang baik. Apa ciri-ciri komunitas yang baik dan membangun apakah kita memegang atas dasar ketuhanan ya, logikanya, cara berpikirnya, sikap hidupnya. Ini gue kayak nge-rap nih jadi ini panjang banget dah. Maksudnya bagaimana cara-cara kita menentukan komunitas ini baik atau enggak? Apakah ada dasar ketuhanannya? Apakah perlu ada logikanya, cara berpikirnya, sikap hidupnya, pengalamannya? Ya enggak.
ya lo nggak bisa, kalau menurut gue sih nggak bisa pukul rata begitu. Nggak semua komunitas tuh ada Tuhannya. Nggak semua, ya maksudnya ntar gue jadi murtad gue ngomong begini nih. Maksudnya tidak semua komunitas Tuhannya sama. Gimana ngomongnya ya? Nggak semua komunitas mengandung nilai rohani. Betul, Gitu. itu yang saya ngomongin ya. Anda jangan salah tangkap sama saya ya. Takutnya Kan ntar ada komunitas yang sekuler ya kan. ini ya Manuel ini menistakan agama. Enggak, maksud gue setiap agama lagi. Setiap komunitas punya basic yang beda-beda. Iya, betul. Kalau lu ngomong basic foto, misalnya nggak usah basic foto lah, basic ada komunitas Olahraga misalnya. cukur rambut Apa. misalnya. Mana ada cukur rambut dasar ketuhanannya apa, kan nggak ngelihat itu. Maksudnya saya mau gabung komunitas Tuhannya apa ya? Nggak mungkin Ya, begitu kan. Betul. Jadi ya komunitas based on apa yang lu suka aja sih sebetulnya. Dan jangan terbawa hal yang buruknya. Pasti kan ada hal baik, ada hal buruk. Lu mau jawab apa enggak? Nggak usah lah, kepanjangan kok. Nah, berikutnya, komunitas yang baik itu maksimal berapa orang? Hah? Komunitas yang baik maksimal berapa orang? Layan apa itu? Komunitas yang baik maksimal berapa orang? Ini kalau nanya Avanza muat berapa orang masih masuk akal ya. Ini komunitas yang baik maksimal berapa orang? Ya, baik enggaknya nggak ditentukan nama jumlah orang dalam sih. Mungkin ya betul. Mungkin maksudnya cool idealnya berapa orang kali ya. Menurut gua cool idealnya di bawah 10 orang. Ya kan, kalau itu 10 orang menurut gua orang-orang semakin segan untuk cerita. Ya, betul. Karena ada orang banyak yang tahu cerita gua segala macem. Jadi menurut gua idealnya sih di bawah 10 orang. Ya nggak sih? Sekitar 10 sampai 12 Masih oke lah ya. Ya kayak Tuhan Yesus kan, muridnya 12. Nah, ada beberapa orang ya yang nanya sama gue, kok Manuel kenapa nggak megang mentor, kenapa nggak megang cool? Anda tahu kalau saya megang cool atau mentor ya, saya ini kenceng nih belakangan ini, suka ngomelin orang nih. Sakit, jatuhnya sakit-sakitan. Iya, jadinya gue sakit, pusingin orang gue yang sakit jadinya, atau nggak orangnya sakit hati mental jadinya ujung-ujungnya biasanya. Apalagi nih? Oh iya, bagaimana mengatasi kepahitan salah satu orang komunitas terhadap anggota? Oh, kalau misalnya satu komunitas ada kepahitan sama orang lain nih, gimana cara mengatasinya? Ada satu orang kepahitan sama teman sepelanannya gitu misalnya. Sekomunitas itu. itulah ya. Ya, ya kalau misalnya masih dalam ranah kita gitu ya, tergantung posisi kita apa sih ya di. Sorry kok, ada lanjutannya ternyata. Apakah kita diharuskan tetap stay dan melupakan kesalahan dan tetap rendah hati? Oh jadi kita orang yang itu dong, orang yang di kepahitan itu dong. Kita tetap setia apa enggak? Atau kita katakan secara jujur bahwa kita muak di dalam komunitas itu. Agak ini ya. Kalau lu punya nyali sih boleh sih ya, boleh sih. Einstein itu SMP dia pernah berdiri, dia bilang saya nggak setuju sistem pendidikan karena menghafal, karena belajar itu sebetulnya bukan menghafal. Dia keluar dari komunitas itu ya, dia berani kan ya. Kalau lu berani juga boleh sih. Nah, tapi perlu catat itu Einstein loh, ya kan? Itu Einstein. Jangan kita udah stand out, udah keluar-keluar, jadi kita yang salah, kita yang ini kan? Iya, kalau seperti itu malu. Einstein keluar. Einstein, ya. Kalau lu begitu, lu dikeluarin gue rasa. Lu siapa ngomong begitu? Tapi kalau punya nyali gitu ya nggak apa-apa kalau menurut lu buruk mungkin. Tapi kalau ditanya apakah kita harus stay dan melupakan kesalahan? Ya, kalau lu mau stay, lu mesti memaafkan sih, bukan melupakan kesalahan. Betul, lupa mah nggak mungkin. Mana mungkin lu lupa? Betul. Misalkan mak lu berbuat salah nih, mana mungkin lu lupa sama kesalahannya, tapi memaafkan. Atau mungkin kabur dari keluarga, cabut di rumah, gara-gara masalah, cabut gitu. Kan tadi kan ada bahas juga kan, keluar. Ya kalau di dalam keluarga misalnya kita konflik di dalam keluarga, masa mau cabut? Bisa jadi sih, ada juga sih. Iya ada juga, tapi itu bukan solusi yang terbaik sih. Iya, itu bukan solusi. Ya memang solusi yang terbaik. Memaafkan. Kalau memang lu mau stay ya memaafkan. Ya gitu. Kalau lu nggak mau memaafkan, ya itu terjadi murtad lagi gua. Nggak susah bagi dianya. Justru dianya nggak enak pasti. Kalau dia nggak memaafkan, tapi orangnya bersandingan sama dia, ketemu tiap minggu, mungkin seminggu bisa ketemu beberapa kali. Sebenarnya malah nggak tenangnya di dia, malah dia yang rugi. Betul, mendingan tinggalin aja sekalian. Iya dong logikanya kan kalau gitu. Makanya menurut gue penting banget kalau kita di gereja sering banget diajarin untuk mengampuni kan. Mengampuni. Ya sebenarnya itu untuk benefit kita sendiri sih, biar kita bisa rasain damai sejahtera, bisa rasain sukacita di dalam sebuah komunitas gitu loh. Dan memang di dalam komunitas tadi juga udah gue singgung sih, pasti satu sama lain ada yang sentolop. Ibaratnya saling menggesek sih. Iya gitu pasti. Nah kalau kita punya mental yang nggak dewasa gitu ya, kita nggak
bisa dewasa dari konflik ke konflik, kita nggak bisa dewasa. Akhirnya kita jatuhnya pindah-pindah komunitas loh, jangan gitu. Karena konflik itu di mana-mana ada, di komunitas manapun ada gitu loh. Pasti ada, mau komunitas basket, komunitas apa segala macam pasti ada. Pasti ada mental gitu ya. Jadi balik lagi ke kitanya harus dewasa sih, gitu loh. Ada orang juga yang konfliknya separah apapun, misalnya dia udah nggak ada teman, udah direndahin dia apa segala macam, tapi stay. Ada juga loh orang kayak gitu loh. Ini orang-orang yang gue salut sih sebenarnya sih. Yang ibaratnya komunitasnya dalam tanda kutip nggak menghargai dia, tapi dia memilih buat stay. Menurut gue ini orang yang cukup dewasa juga gitu loh. Meskipun mungkin kalau dicakup secara keseluruhan, overallnya nggak baik juga sih buat dia sih ya komunitas itu ya. Tapi ya maksudnya kalau dari segi pribadi atau individu ini sendiri bagus gitu, bisa sedewasa itu gitu loh. Seperti itu. Makanya. Ya gitulah, intinya di komunitas sih ya pasti bakal bergesekan sih. Kalau misalkan lu mau pindah-pindah komunitas bisa aja, tapi ya lu akan di situ-situ aja menurut gua. Betul. Nah, mungkin lu di pindah-pindah terus. Misalnya lu di komunitas A, lu katakanlah kita jabatan lah ya. Lu jabatannya adalah sebagai bendahara. Lu ke komunitas B tiba-tiba jadi ketua, tidak mungkin. Pasti bendahara lagi atau nggak di bawah, karena kan yang B ini nggak kenal sama lu dia nggak peduli lu pernah di A atau enggak, tapi kan lu akan di bawah itu maksudnya. Jadi kalau lu pindah-pindah ibaratnya kayak tanaman dicabut pindahin lagi potnya. Iya betul. Potnya kan nggak akan tumbuh juga. Iya betul. Gitu. Nah ini pertanyaan sudah habis nih kok Chris nih. Dari ada 16 pertanyaan, ya ada pertanyaan yang sentuluk juga. Tapi nggak apa-apa. Sudah menemani kita. Ada lagi yang mau disampaikan kok Chris? Mengenai ini atau terserah. Mungkin lo mau nikah atau gimana? Enggak. Masih nanti itu. Nanti. Masih banyak yang mau dikejar. Cewek lain? Enggak lah, bukan. Cewek lain, bukan. Oke, pesan aja buat anak muda gitu ya. Nah, gue mau bilang kalau anak muda tuh wajib sih sebenarnya punya komunitas sih, karena komunitas itu merupakan wadah di mana kita bisa bertumbuh, kita bisa dapat support, kita bisa improve hidup kita lebih lagi, dan kita bisa dapat koneksi sama teman-teman yang baru seperti itu gitu ya. Dan melalui sebuah komunitas malah menurut gua sebenarnya karakter kita dibentuk gitu loh, dibentuk bener-bener ibaratnya kalau besi itu ditempa di situ gitu loh. Kita jadi benar-benar bisa kebentuk jadi pribadi yang lebih baik gitu dari hari demi hari gitu. Menurut gua nggak ada gitu kalau anak muda yang tanpa komunitas bisa bisa bertumbuh jadi pribadi yang maximum capacity gitu loh. Nah, hanyalah melalui komunitas kita bisa tumbuh jadi pribadi yang benar-benar maksimal gitu. Kita punya apa, itu bisa dikembangin dalam komunitas, dan komunitas yang baik, komunitas yang sehat pasti selalu provide, pasti selalu mendukung, pasti selalu menjadi wadah yang ibaratnya subur gitu buat orang-orang yang di dalamnya seperti itu. Dan makanya gue anjurin banget buat anak muda tergabung dalam komunitas gitu loh. Dan gue percaya salah satu komunitas yang sehat gitu, yang merupakan wadah yang baik, wadah yang subur bertumbuh ya adalah TAC ini gitu loh. Karena ya salah satu visi yang gue udah buat juga buat anak-anak, gue rindu banget gitu TAC menjadi tempat di mana anak-anak muda bisa bertumbuh secara maksimal gitu loh. Kita punya visi adalah TAC mau jadi komunitas yang sehat, berdampak dan mengayomi gitu loh. Jadi nggak peduli maksudnya kalian dari background kayak gimana gitu. Kita rindu banget gitu loh. Kami rindu banget terima kalian di sini, kalian bisa bertumbuh, kalian bisa kenal Tuhan lebih lagi, dan kalian potensi-potensi kalian milikin bisa berkembang gitu loh. Dan ya gue mau pesan gitu, satu hal lagi ini yang sangat penting, kita jadi anak muda harus dewasa sih di dalam berkomunitas gitu loh. Dan salah satunya adalah dengan ini, maksudnya harus punya skill buat conflict management gitu loh. Jangan jadi anak muda yang punya mental lemah gitu loh. Karena sedikit konflik, cabut. Karena sedikit konflik, cabut. Karena sedikit konflik, cabut gitu loh. Nah, yang terjadi kalau seperti itu terus-menerus, yang ada adalah perpecahan gitu loh. Dan iblis paling suka sama yang namanya perpecahan gitu loh. Sedangkan Tuhan rindu buat kita anak-anak muda selalu unity gitu. Jadi ya gue berharap banget gitu anak-anak muda bisa dewasa dalam menghadapi konflik gitu ya. Gak cuma di komunitas sih, tapi di sekolah, mungkin someday kalian masuk marketplace gitu, di dunia kerja gitu ya, termasuk di keluarga juga gitu ya. Jadi ketika ada konflik, hadapi dengan dewasa. Tentu aja andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri, minta hikmat sama Tuhan buat
gimana sih manage konflik ini secara baik, gimana sih cara bersikap yang baik, seperti itu sih paling. Amin. Buat teman-teman yang udah nonton ini, thank you. Kalau misalkan teman-teman misalnya mau dengerin lagi, bisa dengerin di Spotify, nanti ada, cari aja TAC GMCC. Lebih irit kuota. Nah, buat teman-teman yang juga yang dengerin di Spotify, teman-teman juga bisa dengerin ini di YouTube kalau misalkan mau lihat visualnya. Kalau misalkan Anda penasaran dengan wajah tampan saya misalnya ya, Anda bisa langsung cek di YouTube kita TAC GMCC juga, atau penasaran sama wajah Kokris, bisa juga langsung cek di TAC GMCC. Segitu aja, jangan lupa follow Instagram kita di gmcc.tac. Juga Kokris ada Instagramnya, Ada @Chris Kurn ya. Chris Kurn ya. Atau saya Manuel Marsen. Sekian aja podcast kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa nonton di podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. God bless.